Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya memiliki khas tersendiri untuk disimak dan dicerna. Pasca Perang Tabuk, yang pada hakikatnya adalah perang antara muslimin dengan para munafik, Rasulullah menerima petunjuk dari Allah untuk mengumumkan secara langsung tokoh-tokoh munafik yang selama ini menjadi duri dalam daging umat Islam, sebagai peringatan sekaligus pelajaran berharga bagi umat Islam ke depannya. Pada suatu ketika, setelah selesai sholat berjamaah, Rasulullah langsung naik ke atas mimbar dan langsung mengumumkan siapa saja tokoh-tokoh munafik yang wajib diketahui oleh umat Islam tersebut. Kecuali nama Abdullah bin Salul yang memang sudah dikenal oleh seluruh masyarakat Madinah sebagai tokoh munafik, maka semua nama para munafik yang totalnya ada 36 orang, termasuk yang saat itu juga hadir di masjid untuk ikut sholat berjamaah, semuanya disebutkan terang-terangan oleh Rasulullah SAW. Selain mengabarkan tentang nama-nama para munafikin yang atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala harus segera diumumkan secara terbuka, saat itu Rasulullah juga mendapatkan berita gembira tentang kegemilangan perjuangan umat Islam pasca Perang Tabuk. Kedepannya, umat Islam tidak akan pernah kalah lagi, alias menang terus dalam medan jihad. Bahkan saat itu, menurut Rasulullah, beliau juga diperlihatkan secara langsung diorama penaklukan wilayah Hira, salah satu kabilah di Jazirah Arab yang menjadi boneka Romawi yang sangat kuat. Kelak, Hira akan dikuasai oleh pasukan umat Islam di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, kata Rasulullah. Kebetulan saat Rasulullah menyampaikan itu, Umar bin Khattab dan juga Khalid bin Walid yang kelak pada saat hari penaklukan menjadi panglima perang, saat itu belum berada di masjid. Nanti dari pintu gerbangnya akan keluar unta merah yang membawa seorang putri penguasa Hira yang cantik jelita bernama Syaimah binti Nufaila untuk menyerahkan diri. Lanjut Rasulullah lagi. Wanita yang bernama Syaimah binti Nufaila merupakan adiknya kepala suku. Tersebutlah seorang sahabat yang bernama Zakaria bin Yahya. Dengan keyakinan akan janji kemenangan dari Rasulullah SAW ini, dia pun berkata, "Wahai utusan Allah, jadikan Syaimah itu, perempuan yang keluar itu, sebagai bagian harta rampasan perangku." Padahal belum terjadi, dia berkata lagi, "Nanti kalau perang itu terjadi ya Rasulullah, itu bagianku." Sepeninggal Rasulullah, atau tepatnya di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, peristiwa penaklukan Hira seperti yang pernah dikisahkan Rasulullah sebelumnya, akhirnya benar-benar terjadi. Kebanyakan yang mengikuti perang tersebut ialah tabi'in yang tidak banyak kenal dengan Zakaria ini, sebab dia juga bukan sahabat yang bisa meriwayatkan hadis. Semua orang melihatnya orang yang biasa-biasa saja, dan Zakaria ini tidak bisa baca, tidak bisa nulis, dan juga berhitung. Di bawah kepemimpinan Panglima Perang Khalid bin Walid, pasukan muslimin akhirnya benar-benar bisa menundukkan Hira, yang saat itu di bawah kepemimpinan Abdul Masih bin Nufaila. Persis seperti penuturan Rasulullah, Syaimah binti Nufaila, perempuan cantik bercadar hitam yang juga adik kandung Abdul Masih, benar-benar keluar dari pintu gerbang untuk menyerahkan diri kepada pasukan muslimin dengan menggunakan unta merah. Melihat situasi ini, Zakaria bin Yahya yang telah menunggu momen ini sejak bertahun-tahun silam, atau sejak Rasulullah mengisahkan gambaran perang Hira ini, langsung menangkap tali kekang unta merah yang dikendarai Syaimah. Zakaria bin Yahya langsung menawan Syaimah.
Lalu Zakaria berkata, "Ini bagianku." Lalu orang-orang bertanya, "Wahai Zakaria, dari mana ceritanya? Padahal belum dikumpulkan pimpinan perang nanti dibagi, kenapa kau langsung vonis?" Dia bilang, "Rasulullah sudah kasih untukku." Beruntung di antara pasukan muslimin ada 2 orang golongan sahabat yang masih mengingat peristiwa di masjid saat Rasulullah menyetujui permintaan Zakaria bin Yahya menjadikan Syaimah sebagai bagian harta rampasan perang atau tawanannya, yaitu sahabat Muhammad bin Maslamah dan Muhammad bin Bishir yang akhirnya memberikan kesaksian untuk klaim dari Zakaria bin Yahya tersebut. Maka ketika itu Syaimah menjadi harta rampasannya Zakaria bin Yahya. Kemudian datanglah kakaknya Syaimah yang bernama Abdul Masih membawa kesepakatan damai tentang Syaimah kepada muslimin. Lalu Abdul Masih berkata, "Di mana adik saya berada?" Muslimin menjawab, "Dia bersama seorang prajurit bernama Zakaria." Kemudian Abdul Masih mendatangi Zakaria dan berkata, "Wahai Zakaria, kembalikanlah adikku. Aku akan tebus berapa saja yang engkau minta." Zakaria dengan kepolosan serta disebabkan tidak bisa menghitung, berkatalah Zakaria ini, "Demi Allah, aku tidak akan mengembalikan kepadamu kecuali kau bayar 100 dirham." Hitungan 100 dirham ini sangat kecil dan murah. Kemudian Abdul Masih pun tidak banyak bicara serta langsung membayar 100 dirham kontan. Lalu dibawalah adiknya. Para prajurit mendatangi Zakaria setelah itu, kemudian berkata, "Kenapa engkau hanya minta 100 dirham? Demi Allah, kalau engkau minta 100.000 dirham pun, pasti dibayar oleh mereka, karena dia orang yang kaya sekali, adik kepala suku." Lalu Zakaria menjawab, "Apa masih ada angka di atas 100? Zakaria ini luar biasa sekali polosnya, tidak bisa baca dan tidak bisa hitung. Akhirnya, lepaslah Syaimah dengan hanya 100 dirham. Begitulah sedikit kisah tentang Zakaria bin Yahya. Semoga ada manfaat baik yang dapat kita ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.